Jemaat kami undang untuk berdiri.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kebaktian pernikahan ini kita khususkan melalui pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur jika pada saat ini kita dipersekutukan untuk menyaksikan karya Tuhan dalam ibadah pernikahan Saudara Ari dan Saudari Nadia. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Ku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, sehingga Dia pun memanggil kita supaya kita juga penuh kasih. Karena Tuhan memberi perintah kepada kita demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan, ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus, Allah berkenan menyatakan kemurahan-Nya, yaitu menguduskan dan menebus kita dari kuasa dosa. Itu dinyatakan melalui firman-Nya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur di pagi hari yang indah dan cerah ini. Engkau sudah menyertai perjalanan kami, menyatukan kami, demikian juga untuk pengantin berdua beserta keluarga. Pada saat ini karya-Mu akan Kau nyatakan di tengah-tengah kami ya Tuhan, di mana Engkau yang telah mempertemukan kedua anak kami, Mas Ari dan Mbak Nadia, saat ini akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Oleh karena itu ya Allah hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus dari awal sampai akhir peribadahan ini, sehingga sungguh-sungguh peribadahan ini menjadi berkat kepada kedua anak kami, Mas Ari dan Mbak Nadia beserta keluarga besar. Demikian juga untuk kami jemaat Tuhan. Jauhkan ibadah ini dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit yang akan ada, sehingga peribadahan ini boleh kami hayati sebagai satu karya Allah di dalam kehidupan kami. Kami menikmati relasi kami dengan Allah, sehingga kami senantiasa merasakan akan karunia dan anugerah Allah dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk acara resepsi yang diadakan oleh keluarga siang nanti. Tuhan juga akan memberkati, memberikan cuaca yang baik, sehingga boleh berjalan dengan indah, menjadi satu kenangan dan momen yang membahagiakan untuk kedua pasangan ini, Mas Ari dan Mbak Nadia, di dalam menempuh kehidupan baru di dalam berkat Tuhan. Inilah yang menjadi doa, permohonan, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai rasa syukur jemaat kepada Tuhan atas ibadah pernikahan ini, ada persembahan kur dari Komisi Warga Dewasa dengan judul Berkatilah. Dipersilahkan.
beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Pengantin berdua beserta keluarga yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat bahwa dalam kebaktian ini Saudara Ari Nugrahanto dan Saudari Nadia Nurfaida ingin supaya nikah mereka diteguhkan dan diberkati. Tuhan Allah memperkenankan orang menikah sebagaimana firman-Nya. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang menikah adalah yang pertama, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong. Karena orang yang menikah itu telah dipersatukan oleh Allah. Yang kedua, menjaga kelestarian keluarga, karena Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang ketiga, menjaga kekudusan keluarga, karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Yang keempat, selalu silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Allah, karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya, mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Yang kelima, berusaha senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Allah menghendaki setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur tersebut diwujudkan dengan jalan tekun bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga, menjadi warga masyarakat dan warga gereja yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersukacita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Allah. Karena sampai saat ini tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka nikah Saudara Ari Nugrahanto dan Saudari Nadia Nurfaida pada hari ini akan diteguhkan dan diberkati. Saudara sekalian menjadi saksi atas peneguhan dan pemberkatan nikah mereka. Sekarang saya persilahkan pengantin berdua berdiri mendekati altar. Saya ingin bertanya kepada saudara berdua. Saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang menikah? Bagaimana jawab Mas Ari? Bagaimana jawab Mbak Nadia? Selanjutnya saya persilahkan saudara berdua berdiri berhadapan dan bersalaman. Atas nama gereja, pernikahan saudara berdua saya teguhkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah pengantin berdua diteguhkan pernikahannya, selanjutnya pengantin berdua akan membacakan janji pernikahannya yang akan dimulai dari pengantin pria. Saya persilahkan. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini,
Saya, Ari Nugrahanto, mengakui bahwa Nadia Nurfaida adalah istri saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, dan setiap baik dalam suka maupun duka, senantiasa berbakti kepada Tuhan dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Setelah pengantin pria menyatakan janji setianya, selanjutnya pengantin wanita akan menyatakan janji setianya. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya Nadia Nurfaida mengakui bahwa Ari Nugrahanto adalah suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, dan setia baik dalam suka maupun duka sesuai kewajiban istri yang baik. Saya dan suami akan senantiasa berbakti kepada Tuhan dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Jemaat Tuhan, setelah pengantin berdua menyatakan janji setianya masing-masing, akan dilaksanakan pemasangan cincin, dan saya persilahkan yang membawa cincin untuk maju ke depan. Mas Ari yang dikasihi oleh Tuhan, cincin ini adalah lambang cinta kasih dan kesetiaan saudara kepada istri saudara. Kenakanlah di jari manis tangan kanannya. Mbak Nadia yang dikasihi oleh Tuhan, cincin ini adalah lambang cinta kasih dan kesetiaan saudari kepada suami saudari. Kenakanlah di jari manis tangan kanannya. Dan saya persilahkan untuk bersujud. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Pengantin akan menerima pemberkatan pernikahan, dan mohon grup mempersiapkan diri untuk mengiring prosesi pemberkatan pernikahan dengan pujian Bahagialah Sejahtera. Mohon untuk Bapak Pendeta Amos dan Bapak Pendeta Julius untuk bersama-sama menumpangkan berkat, memberkati pengantin berdua. Bahagialah sejahtera
arahkan hati saudara berdua kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang telah menyatukan saudara menjadi suami dan istri, memberkati keluarga saudara dalam kebahagiaan dan kesejahteraan untuk selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan bagi pergi. Silahkan bergeser. Silahkan kembali, Pak. Mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur atas peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang Engkau berikan kepada mempelai berdua, Mas Ari dan Mbak Nadia. Biarlah berkat yang Engkau curahkan pada saat ini menjadi dasar dan membekali keduanya di dalam menempuh hidup baru mulai pada hari ini. Menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan. Mampukan keluarga baru ini menjadi warga gereja yang bertanggung jawab, demikian juga menjadi warga masyarakat. Kami serahkan keluarga baru ini di dalam naungan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mas Ari dan Mbak Nadia tidak lagi dua, melainkan satu, sebagai pasangan suami dan istri yang diberkati oleh Tuhan. Penyatuan keduanya mulai hari ini menjadi keluarga baru akan diwujudkan melalui penyalaan lilin keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lilin keluarga sudah dinyalakan mulai hari ini. Dan pengantin berdua akan mohon restu kepada Bapak Ibu mereka, supaya di dalam menempuh hidup baru, senantiasa di dalam restu orang tua dan diberkati selalu oleh Tuhan. Saya persilahkan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima
kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, tak dapat ku bahkan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurku di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, tak dapat ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurku di bumi. Ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku,
Dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Jemaat Tuhan, kita semua tentunya bersuka cita atas peneguhan dan pemberkatan pernikahan pengantin berdua. Ungkapan sukacita akan kita wujudkan dengan persembahan kur dari Komisi Warga Dewasa dengan judul Cincin. Dipersilahkan. Jemaat Tuhan, bersama dengan pengantin dan keluarga, mari kita wujudkan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan dengan kita dasari dari surat 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita. Kita kumpulkan persembahan kita dengan kita iring pujian Semua Karena Cinta. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Sungguh kebaikan dan kemurahan Allah Engkau nyatakan atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Demikian juga pemeliharaanmu nyata atas kami. Sehingga sebagai bentuk ungkapan syukur kami bersama-sama kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami haturkan di hadapan-Mu ya Allah, kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan kami, sehingga hanya nama-Mu dipermuliakan. Juga sebagai bukti kami mempercayakan hidup sepenuhnya di dalam pemeliharaan Allah setiap hari. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus, biarlah Engkau akan membuka hati dan jiwa kami, sehingga apa yang kami dengar sungguh-sungguh akan menjadi bekal, menjadi terang dan pelita atas kehidupan kami, terlebih di dalam kami membangun kehidupan berkeluarga. Mari Allah, kiranya Engkau berkenan berkata-kata kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ibadah yang berbahagia ini untuk mempelai berdua, Mas Ari dan Mbak Nadia, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita akan baca sekali lagi bersama dengan seluruh jemaat. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang ibu yang baru saja bepergian. Ketika sampai di depan rumahnya, ibu itu melihat ada 3 orang pria berada di teras rumahnya. Lalu ibu tersebut berkata, "Oh, bapak-bapak ini tamu untuk keluarga kami. Mari saya persilahkan untuk masuk ke dalam, Pak." Lalu salah satu dari tamu itu menjawab, "Apakah suami ibu sudah pulang?" "Belum, Pak. Kebetulan sebentar lagi suami saya pasti pulang. Kami menunggu suami ibu pulang saja." Setelah itu ibu tersebut masuk ke rumah, namun ketiga tamunya masih di luar. Beberapa saat kemudian, lalu sang bapak pulang. Lalu sang ibu menceritakan, "Ada di luar, katanya menunggu bapak. Nanti kalau bapak sudah pulang, baru tamu-tamu tersebut mau masuk ke rumah kita." "Ya sudah, Bu, sekarang dipersilahkan masuk saja tamunya." Lalu ibu itu keluar ke teras, lalu berkata kepada ketiga tamunya, "Bapak-bapak, sekarang suami saya sudah pulang. Silahkan kalau bapak-bapak mau masuk ke dalam rumah. Nanti ketemu dengan suami saya." Lalu salah satu dari tamu itu mengatakan, "Bu, perkenalkan, nama saya itu kekayaan, lalu teman saya ini kesuksesan, lalu yang ketiga itu adalah kasih sayang. Kami tidak bisa masuk ke rumah ibu semua. Hanya satu yang akan masuk ke rumah ibu. Kira-kira nanti siapa yang dikehendaki oleh Bapak ketika saya harus masuk ke rumah ibu?" Lalu ibu itu masuk ke dalam, ketemu suaminya dan mengatakan, "Pak, tamu kita belum mau masuk. Katanya hanya salah satu tok yang mau masuk ke rumah kita. Mereka bernama kekayaan, kesuksesan, dan kasih sayang. Kira-kira kalau Bapak itu memilih yang mana dari tamu kita itu untuk masuk ke rumah kita, Pak?" Lalu sang bapak mengatakan, "Bu, ya sudah, yang disuruh masuk kekayaan, supaya kita menjadi keluarga yang kaya, banyak uang, dan lain sebagainya." "Oh begitu, Pak. Kalau saya tidak setuju, Pak, karena uang bisa habis. Lah terus kalau saya sebagai ibu minta kesuksesan saja?" "Ya enggak bisa, Bu. Kok ibu minta kesuksesan? Pokoknya kekayaan." Tetapi ibu itu mengatakan, "Kita sebentar lagi kan panen. Jadi supaya hasil panenan kita sukses dan ke depan sukses, kan kita bisa jadi orang kaya. Ya sebenarnya yang paling enak itu langsung saja, nggak perlu kita susah-susah harus bekerja lalu panenan lalu baru bisa mendapatkan hasil yang sukses." Nah, mereka ribut bapak dan ibu ini. Ketika anak mereka mendengar apa yang mereka bicarakan, lalu sang anak ini mendekat kepada bapak ibunya dan berkata, "Bapak ibu, mengapa bapak ibu bertengkar? Ini loh, bapakmu tuh ada tamu di luar, terus yang disuruh masuk yang kaya, yang kekayaan itu. Sedangkan ibu minta yang kesuksesan. Lah kami gak sepakat di situ." Lalu anaknya mengatakan, "Bapak dan ibu, sebaiknya begini. Kalau menurut saya yang kita minta masuk ke rumah kita itu adalah kasih sayang." Mengapa? Ya karena ketika di rumah kita ini ada kasih sayang, pasti itu bapak dan ibu gak pernah bertengkar, gak pernah engkel-engkelan.
pasti di rumah kita itu ada kehangatan, ada kebahagiaan. Lalu ketika suami dan istri ini mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya, bahwa yang terpenting adalah kasih sayang, mereka sepakat. Akhirnya ibu ini keluar lagi ke teras dan bertanya di antara bapak-bapak ini, siapa yang bernama kasih sayang? Lalu si kasih sayang ini mengatakan, saya Bu. Nah, kami setelah berembuk meminta bapak untuk masuk ke rumah. Hanya bapak kasih sayang saja gitu. Nah, ketika baru selangkah kasih sayang ini mau masuk ke dalam rumah itu, ternyata yang dua ini tidak mau ketinggalan. Kekayaan dan kesuksesan itu selalu ikut begitu. Lalu ibu ini berkata, loh bapak-bapak yang dua ini mengapa kok ikut? Padahal kan saya meminta hanya bapak satu ini, bapak kasih sayang itu. Mengapa bapak kekayaan dan bapak kesuksesan kok ikut? Lalu yang dua tadi mengatakan, Bu, kami buta, kami tidak tahu jalan, kami tidak tahu kebenaran. Yang tahu jalan, yang tahu kebenaran itu adalah kasih sayang. Maka kemanapun kasih sayang ini pergi, kami selalu mengikuti. Sehingga ketika kasih sayang diminta masuk, secara otomatis kami berdua juga akan mengikuti si kasih sayang untuk masuk ke rumah ibu. Kira-kira dari cerita ini sepakat gak Mas Mbak? Ingin kasih sayang yang disuruh masuk, ataukah kekayaan atau kesuksesan? Kasih sayang ya, mengapa? Dari cerita tadi? Karena ketika kasih sayang disuruh masuk, maka yang dua tadi ikut masuk. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, demikian juga sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat kita, yang di sana menekankan bahwa kasih harus menjadi pengikat. Dan kasih itu disebut sebagai ikatan yang kuat di tengah kehidupan keluarga. Karena dengan kasih yang menjadi pengikat itulah yang akan mempersatukan dan akan menyempurnakan sebuah relasi di dalam kehidupan keluarga. Artinya dengan adanya kasih yang tulus, maka ikatan di tengah keluarga itu atau relasi di dalam kehidupan keluarga itu akan menjadi sempurna. Jauh dari perseteruan, jauh dari persoalan dan lain sebagainya. Kalaupun di tengah keluarga itu ternyata ada persoalan dan masalah, dengan kasih itu pun juga bisa diselesaikan dengan baik. Dan ketika di tengah keluarga itu begitu kuat ikatan kasihnya, kita percaya ketika keluarga itu damai, ketika keluarga itu sukacita, selalu ada kebahagiaan di situ, maka berkat-berkat Tuhan pun itu akan mengikuti. Amin ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mas Ari dan Mbak Nadia, saat ini panjenengan sudah menjadi suami istri yang diikat dengan cinta kasih Tuhan. Ketika panjenengan bertemu, tidak hanya itu merupakan keinginan panjenengan berdua saja, tetapi ada campur tangan, ada peran Tuhan di situ untuk menguatkan ikatan cinta kasih saudara berdua, sehingga akhirnya ikatan cinta kasih itu terikat kuat kepada saudara berdua mengambil keputusan memasuki hidup berkeluarga. Itulah yang mendasari saudara berdua membangun kehidupan keluarga. Dengan cinta kasih itulah yang akan menyempurnakan saudara berdua membangun sebuah ikatan keluarga. Saya pernah membaca sebuah tulisan, jangan mencari pasangan yang sempurna, ya, tetapi cintai pasanganmu dengan sempurna. Ya. Jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi cintai pasanganmu dengan sempurna. Karena ketika saudara saling mencintai dengan sempurna itulah, maka disitulah kekuatan cinta itu akan menjadi nyata dalam kehidupan keluarga saudara berdua. Kira-kira Mas Ari siap mencintai Mbak Nadia dengan sempurna? Mbak Nadia siap mencintai Mas Ari dengan sempurna? Oke. Bapak Ibu saudara semua siap ya saling mencintai dengan sempurna di tengah keluarga? Ya. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu, Engkau sudah menuntun dan membimbing
ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan untuk Mas Ari dan Mbak Nadia saat ini hingga selesainya. Untuk selanjutnya kami akan mengadakan resepsi pernikahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga acara demi acara boleh berlangsung dengan indah. Kami serahkan keluarga baru Mas Ari dan Mbak Nadia di dalam naungan kuat kuasa, berkat dan pertolongan Tuhan, didasarkan akan cinta kasih yang telah Tuhan berikan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami di tengah kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, syukur kepada Tuhan jika saat ini kita sudah diperkenankan untuk menyaksikan karya Tuhan dalam pernikahan pengantin berdua. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian Ada Mujizat dalam Bersyukur. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Firman-Ku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku
bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tutup ibadah pernikahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410, bait yang pertama dan kedua. Tenanglah kini hatiku. Jemaat dipersilahkan duduk.